Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali di Siraman Rohani Gereja Israel Masih Pegangsaan. Hari ini saya akan mengajak sharing kembali firman Tuhan tentang lahiriah yang semakin merosot, tetapi batiniah atau rohani kita ini semakin diperbaharui. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebaikan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami, hari-hari kami yang boleh kami lalui bersama dengan Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana adanya hari ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, Engkau terus menopang kami dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan pakai hamba yang lemah ini untuk dapat menyampaikan firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus. Kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 sampai 18. 2 Korintus pasal 4. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18, demikian bunyi firman Tuhan. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah semakin merosot, namun manusia batiniah dibaharui dari hari sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab itu kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam perikop ini, khususnya di dalam ayat yang ke-16, coba kita ulangi lagi, dikatakan demikian, ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui sehari ke sehari. Nah, di sini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Rasul Paulus mengungkapkan realitas dalam kehidupan manusia yang sesungguhnya, yang tidak dapat dipungkirin, yang tidak dapat ditutupin. Kenapa? Manusia lahiriah atau tubuh jasmani ini seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya usia kita yang semakin tua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka kondisinya akan mengalami kondisi yang menurun atau yang merosot. Kondisi kekuatan kita secara lahiriah akan merosot, tidak punya kekuatan, dan juga mengalami lemah tenaga, kekurangan daya, dan juga merosot. Dan rambut ini sudah mulai putih ya Bapak Ibu. Dulunya hitam semua bagus rambut kita, ternyata setelah kita mulai mencapai umur 30 tahun ke atas, rambut putih mulai nongol. Dan juga biasanya kita kuat mengangkat beban berat yang begitu luar biasa, kita kuat mengangkat dengan kekuatan kita, ternyata kita sudah tidak kuat lagi. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini tidak bisa dipungkirin, secara lahiriah kita mengalami kemerosotan di dalam tubuh kita ini. Kenapa? Karena dimakan usia, karena berjalannya seiring waktu semuanya itu akan turun. Nah, yang dulunya kondisi sirkulasi darahnya itu normal, tidak mengalami darah tinggi, sudah mulai umur bertambah, darahnya naik, kolesterolnya naik, gula darahnya naik. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, inilah hidup dari jasmani kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan supaya kita tidak tawar hati. Semua itu pasti orang ngalami. Sebab memang manusia batiniah kita, manusia lahiriah ini kita akan merosot. Tetapi ingat, manusia rohani kita tidak boleh merosot, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kenapa? Manusia rohani kita harus semakin maju, harus semakin naik. Kenapa? Karena yang mengisi adalah firman Tuhan, yang mengisi adalah kebenaran firman Tuhan. Kita semakin tiap-tiap hari akan dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan yang membawa kita mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Memang secara manusia mungkin kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan, tetapi secara rohani kita mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Karena firman Tuhan terus mengisi hidup kita, mengisi hati kita, pikiran kita, sehingga pikiran-pikiran kita, hati kita itu tidak dicemari dengan hal-hal yang negatif, tetapi hal-hal yang positif yang dapat membangkitkan semangat kita, yang dapat membangkitkan rohani kita, iman kita untuk terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang perlu kita ingat Bapak Ibu yang kasih Tuhan.
Karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, penderitaan yang kita alami itu sebenarnya tidak sebanding Bapak Ibu yang kasih Tuhan dengan kemuliaan yang nanti kita terima di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi hal-hal yang sekarang kita alami itu sepertinya tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena nanti Tuhan akan memberikan kemuliaan dalam hidup kita di dalam masa kekekalan kita bersama dengan Tuhan. Berarti di sini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus hidup diberkati dan iman yang semakin kuat di dalam Tuhan. Hidup kita ini akan terus dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan. Jika firman Tuhan itu mengisi seluruh hidup kita, rohani kita terus menerus, maka kita akan kuat dan kita diberkati Tuhan dengan berkat-berkat rohani yang membangkitkan semangat kita, hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak boleh berpikiran bahwa kalau saya ini sudah usia, saya tidak punya arti apa-apa. Enggak, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Justru ketika usia kita semakin bertambah, harusnya kita semakin matang di dalam Tuhan. Pola pikir kita harus semakin diperbarui di dalam Tuhan, menjadi ciptaan yang baru dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Bukan disesuaikan dengan tubuh kita, fisik kita yang lemah, tidak. Tetapi harus kita kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena semakin banyaknya waktu kita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, maka firman itu semakin banyak kita serap, semakin banyak memberkati kita, menguatkan dan meneguhkan kita, sehingga membawa satu kebijaksanaan dan kekuatan di dalam Tuhan, sehingga rohani kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, penderitaan yang kita alami saat ini mungkin karena kondisi fisik kita itu jangan mempengaruhi kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, tetapi justru membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau di gereja Israel Masih ada seksi yang namanya Perusin atau Persekutuan Usia Indah. Di sini saya dapat melihat bahwa oma opa yang ada di Perusin ini, mereka memiliki satu semangat dan kekuatan yang luar biasa. Ketika diumumkan ada ibadah Perusin, mereka begitu luar biasa antusias. Kenapa Bapak yang kasih Tuhan? Karena ketika dia datang ke rumah Tuhan, beribadah di rumah Tuhan dengan sesama komunitas, ada satu kekuatan yang luar biasa di mana mereka saling memberkati satu dengan yang lain, sharing kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka mengalami satu kekuatan satu dengan yang lain, ditopang satu dengan yang lain dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak mengalami lemah Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kenapa? Karena berjumpa sesama komunitas, sama-sama yang usia lanjut, yang sama-sama kondisi fisiknya merosot, tetapi kekuatan rohaninya yang kuat di situ justru membangkitkan dan membangun mereka, sehingga mereka dengan sukacita kalau ibadah di lansia Bapak Ibu. Mereka selalu menanti-nantikan kapan ada ibadah lansia. Dengan adanya pandemik mereka tidak bisa hadir dalam ibadah lansia selama kurang lebih hampir 22 tahun Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi sekarang sudah mulai ada ibadah lansia, mereka begitu antusias menyambut ibadah itu, dan mereka dengan sukacita datang dan saling sharing dan saling menguatkan pengalaman-pengalaman selama 2 tahun tidak bisa hadir beribadah di gereja. Tetapi mereka mempunyai pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Mereka tidak lemah, secara fisik mereka lemah, mungkin ada sakit ini, sakit itu, tetapi secara rohani mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan firman Tuhan ini di rumah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan melihat fisik kita yang lemah, atau mungkin saat ini Bapak Ibu mengalami kondisi lemah fisik. Jangan melihat itu, karena Tuhan jauh lebih besar dari segala penderitaan kita, kelemahan kita. Karena janji Tuhan dalam kekekalan ada satu kemuliaan yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang dipaparkan oleh Rasul Paulus ini menguatkan kita supaya kita tidak tawar hati dalam menghadapi kelemahan-kelemahan, penderitaan-penderitaan yang kita alami, tetapi justru kita semakin kuat di dalam Tuhan. Banyak waktu yang kita dapat untuk kita dapat intim dengan Tuhan, mengambil waktu bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, yang menguatkan rohani kita, sehingga hari lepas hari rohani kita diperbaharui, dikuatkan, dan kita menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahwa kebenaran itu menjadi kekuatan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan itu menjadi kekuatan buat kita yang percaya kepada Tuhan, itu menjadi semakin luar biasa di dalam Tuhan, dan tidak dipengaruhi dengan fisik kita yang lemah ini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 dan 9 kita dapat melihat di mana dikatakan ayat 7 sampai 9, tetapi harta ini
kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempas namun tidak binasa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini, ketika dia mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan selama dalam pelayanannya dengan para rasul, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia tetap mengalami kekuatan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, karena dia merasa bahwa kekuatan itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi kekuatan itu datangnya dari Tuhan yang berlimpah-limpah, sehingga dia mengalami kekuatan yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hal yang penting yang perlu kita perhatikan adalah, hal yang penting dan utama adalah membangun manusia rohani kita ini, bukan manusia jasmani kita ini. Manusia jasmani kita ini gampang lemah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kena hujan sedikit aja sakit, benar enggak? Tetapi kalau manusia rohani kita semakin kuat, maka dalam menghadapi pergumulan, masalah, tantangan, kita tetap kuat. Jangan melihat bahwa saya sudah usia, saya tidak mampu ini, tidak mampu itu, tidak. Tetapi justru Bapak Ibu akan mengalami kekuatan yang luar biasa. Bapak Ibu akan menjadi berkat bagi keluarga, bagi anak cucu. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan menjadi tiang doa yang begitu luar biasa kuat bagi keluarga, bagi anak mantu cucu, Bapak Ibu ngasih Tuhan. Oleh sebab itu biarlah secara lahiriah ini merosot, tetapi rohani kita tetap kuat karena dibaharui oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita menyadari keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan, harus kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita memang sadar bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa Tuhan yang luar biasa itu, yang sudah menebus dosa kita, yang memperbarui hidup kita hari lepas hari, itulah yang menguatkan dan membawa kita untuk kita menjadi ciptaan baru dan menjadi orang yang berarti, walaupun di tengah-tengah situasi kondisi fisik kita yang lemah, tapi tetap kita menjadi kuat dan menjadi ciptaan baru yang boleh menjadi berkat bagi keluarga, bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari firman Tuhan ini boleh menguatkan kita sehingga orientasi hidup kita tidak tertuju lagi kepada hal yang kelihatan, tetapi kita tertuju kepada hal-hal yang kekal. Kalau yang kelihatan itu sifatnya sementara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetapi hal yang tidak kelihatan sifatnya kekal, yang membawa kekekalan dalam kehidupan kita. Sehingga meskipun lahiriah ini merosot, tidak membawa kita lemah, tidak membawa kita tawar hati, tetapi kita tetap kuat karena rohani kita, tubuh rohani kita ini dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tetap kuat dalam segala hal. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa, biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah kami boleh kuat di dalam Tuhan dalam segala hal, karena kami percaya kekuatan kami hanya terletak di dalam Tuhan. Meskipun mungkin Bapa, secara manusia tubuh kami ini lemah karena dimakan usia, tetapi kami tetap memiliki semangat yang baru di dalam Tuhan karena rohani kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati semua Bapak Ibu saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah Engkau berikan kekuatan yang baru, yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan dan kelepasan, sehingga mereka tetap kuat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu.